Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Bagi jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Di masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40. Tema ibadah, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini, serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Ungkapan situasi. Hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19, telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu, banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan memampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum Bapa di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Paduan suara Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus.
Bersama kaum bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikan-Nya. Saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri menghadap Tuhan dengan kita bernyanyi dari kitab Bakti nomor 24, bait pertama, dilanjutkan bait kedua setelah prosesi Alkitab. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiadakan jalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Dan menyertaimu juga.
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami, ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu, oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh, dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa, kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Karena itu mari kita
mengarahkan hati untuk berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kami hingga kami boleh menjalani kehidupan sampai dengan pagi hari ini. Kami datang di dalam persekutuan umat Tuhan, baik kami yang ada di dalam tempat ibadah ini, maupun jemaat yang ada di rumah. Kami datang untuk bersujud di hadapan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, agar pikiran kami boleh memahami pengajaran-pengajaran Tuhan pada saat ini. Berkuasalah atas diri kami ya Roh Kudus, dan buatlah kami menjadi percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal 7, ayat 7 sampai 11, yang menyatakan, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Halik semesta, sumber segala mulia. Sorga dan bumi puji terus, sebab Bapa Putra Roh Kudus. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ya. Ya. Pagi hari ini kita mendengar pembacaan Alkitab dalam rangka dua lembaga di GPIB, yaitu Yayasan Diakonia dan Pelkat, Persekutuan Kaum Bapa. Dan di dalam rangka menaikkan rasa syukur itu, kita dilandasi dengan sebuah tema berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan.
Nah, jadi ini kira-kira sejalan dengan semboyan yang sudah terkenal, ora et labora. Jadi berdoa dulu, jangan beraksi dulu, ya. Doanya kalau ingat. Ya. Nah, saya ada dengar sebuah kesaksian seorang anak sekolah minggu dari orang tuanya. Satu saat seorang anak ini meratapi, ya, atau menangisi kucingnya yang sedang sakit. Jadi anak ini pelihara kucing. Nah, mungkin Bapak Ibu di rumah juga pelihara kucing. Hati-hati jangan pelihara kucing garong. Nah, karena anaknya sedih terus, kemudian orang tuanya panggil Pak Pendeta. Kebetulan Pak Pendetanya tetangganya gitu, di komplek. Pak Pendeta, ini anak saya nangis terus karena kucingnya sakit. Bisa nggak Pak Pendeta berdoa buat anak saya? Namanya pendeta kan suruh berdoa, pantang menolak kan begitu. Nyari gitu. Nah, datanglah dia. Hanya kan di dalam ilmu teologi itu belum pernah tuh belajar doa untuk binatang. Ya, jadi menurut pendeta ini persoalannya ini di kucingnya ini. Karena itu dengan singkat, jelas, dan padat dia berdoa. Hai kucing, jikalau kamu mau sembuh, sembuhlah. Jikalau kamu mau mati, matilah. Amin. Nah, selesailah itu. Nah, cerita itu kemudian ada kelanjutannya ternyata. Jadi lepas beberapa saat, kucingnya itu sehat lagi. Nah, minggu depannya giliran pendetanya sakit. Nah, pendetanya sakit, jadi banyak majelis yang berkunjung, jemaat juga kan mendoakan pendetanya. Ya, biasalah itu kan. Nah, lalu anak ini tiba-tiba masuk, begitu orang banyak lagi kumpul ya. Lalu si anak sekolah minggu yang dengan penuh ketulusan hati, dengan pengetahuannya yang ada pada saat itu mendekati tempat tidur Pak Pendeta. Kemudian dia bilang begini, hai pendeta, kalau mau sembuh, sembuhlah, kalau mau mati, matilah. Nah, kaget semua orang. Nah, tanya dari mana itu doa seperti itu? Oh, yang ngajarin pendetanya ternyata begitu, waktu mendoakan kucingnya. Nah, tetapi pendetanya kemudian sama seperti kucingnya juga, sembuh gitu, sehat lagi. Nah, jadi itu cerita di sebuah jemaat yang saya nggak usah sebut namanya, tapi jemaat GPIB itu. Ya. Jadi ada cerita lucu-lucunya juga dalam hal berdoa. Ya. Kadang-kadang orang kalau dia minta berdoa mendadak gitu, kalau belum punya pengalaman ya begitulah. Kadang-kadang kalimat-kalimatnya menjadi sulit dipahami secara logika. Nah, tetapi berbicara tentang doa ini menjadi sebuah persoalan di zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kemudian, atau bukan kemudian ya, orang di masa kini itu ya, sudah mulai meragu-ragukan adanya sorga. Lalu kemudian dia berkata kepada orang-orang yang beragama, kamu ini sebenarnya berdoa sama siapa? Yakin kamu ada sorga itu? Yakin ada yang dengar doa-doa itu? Nah, jadi kaum beragama itu mendapat sebuah challenge yang luar biasa besarnya, karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
kemudian menjadi sebuah opsi. Ya. Sekarang ditanya, lebih sering buka Alkitab atau lebih sering buka internet? Gitu. Ada jemaat yang menjawab dengan cara yang politis ya. Kan buka Alkitab di internet juga bisa Pak Pendeta. Nah, itu. Ya memang bisa juga. Orang mencari tafsir Alkitab di dalam internet ya bisa juga. Karena dokumen-dokumen dikirim ke sana dan kemudian bisa dibuka gitu. Nah, oleh karena itu persoalan tentang sorga itu dan di dalamnya kita meyakini ada sosok Bapa di sorga, ya, itu bukan persoalan yang mudah untuk menjelaskan ke masa kini. Siapa Bapa itu? Ya Bapa di sorga. Bapamu bukan di rumah. Gitu. Nah, jadi itu menjadi sebuah pergumulan gitu ya. Nah, tapi kita abaikan dulu tantangan-tantangan itu, kita lihat dulu apa yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Matius ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pasal 5 sampai pasal 7 dalam Injil Matius itu merupakan khotbah Yesus di atas bukit. Nah, ini khotbah yang sangat terkenal. Bahkan orang di luar Kristen pun ya tahu dan pernah membaca khotbah Yesus di atas bukit. Salah satunya adalah seorang tokoh Hindu dari India. Nah, itu namanya Mahatma Gandhi. Itu pernah membaca khotbah Yesus di atas bukit. Nah, kalau ada orang Kristen yang belum pernah membaca khotbah Yesus di atas bukit, ya keterlaluan namanya. Karena orang di luar Kristen saja menyempatkan diri membaca. Kenapa mereka menyempatkan diri membaca? Karena ini merupakan sebuah kisah yang sangat legendaris. Ya, zaman dulu kala ya, orang Kristen dikenal karena mengikuti pengajaran Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang khotbah di atas bukit yang didengar oleh ratusan dan ribuan orang yang waktu itu rindu akan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan. Nah, jadi konteks ceritanya adalah Yesus berbicara kepada banyak orang di atas bukit. Nah, orang-orang mendengarkan sebagaimana layaknya murid-murid mendengarkan sang guru berbicara. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang kita harus pahami adalah kata demi kata yang disalin oleh Matius dari ayat 7 sampai ayat 11, itu bukan narasi yang dibuat oleh penulis, tetapi kutipan langsung. Nah, jadi sekalian saya ajarin sedikit cara baca Alkitab ya. Kalau kita melihat ada tanda kutip di dalam sebuah tulisan, di awal dan kemudian di akhir, ya, dalam kitab Injil, maka itu adalah perkataan langsung dari Yesus yang direkam, yang disalin secara langsung, makanya itu dikasih tanda kutip gitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi ini perkataan langsung nih ya. Nah, melalui perkataan-perkataan langsung itu Tuhan Yesus mau meyakinkan orang-orang yang sedang belajar kepadanya untuk menjadi percaya kepada Allah Bapa di sorga. Pertama-tama kepada Allah. Lalu setelah itu, setelah diperkenalkan cara menyebut Allah itu dengan Bapa, maka kemudian diarahkan ke sana. Ya. Jadi ada sebuah gambaran tentang orang tua yang melihat, memelihara, dan mengasihi anak-anaknya.
Nah, jadi ini gambarannya harus dipahami seperti itu, antara orang tua dengan anak. Ya. Oleh karena itu, kalimat demi kalimatnya ya, sangat ingin meyakinkan si pendengar sebagai orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Bapa. Oleh karena itu dimulai, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta aja. Tidak dibatasi minta apa. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini sebuah pernyataan langsung yang ingin meyakinkan si pendengarnya bahwa hidup kamu akan berjalan dengan lancar jika mengikuti pola-pola ini. Jadi sebuah kalimat yang ingin meyakinkan. Nah, ayat 9 dipakai lagi untuk lebih meyakinkan lagi. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi logika berpikir orang-orang itu kemudian dibuka. Apakah kamu memberikan batu ketika anakmu meminta roti? Kan enggak. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kan enggak. Nah, jadi kalimat demi kalimat yang dipakai untuk memberikan sebuah keyakinan. Lalu ditutup dengan sebuah perkataan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, walaupun agak kurang enak didengar di telinga, kamu yang jahat, ya, langsung to the point aja Yesus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dibuat sebuah perbandingan yang sangat kontras. Kamu jahat manusia di dunia ini, tetapi Bapamu di sorga adalah maha baik. Nah, karena ia maha baik, maka dia pasti akan memberikan hal yang baik. Karena kamu yang jahat aja tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi sebenarnya hebat juga manusia ini, ya, diberikan kemampuan walaupun dia jahat, ya, tapi dia bisa tetap membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, jahatnya kenapa? Bukan karena diciptakan sebagai makhluk jahat, tapi mengandung kejahatan karena perbuatan dosanya itu. Nah, oleh karena itu perkataan jadi kamu yang jahat, ya, itu harus dipahami dengan kalimat lain itu, misalnya berbunyi, jadi jika kamu yang berdosa, nah itu, ya. Karena manusia tidak diciptakan sebagai makhluk jahat oleh Tuhan. Ya, jadi referensinya kembali ke kitab Kejadian. Ya. Bagaimana penciptaan manusia? Sungguh amat baik. Ya. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia jahat, tetapi manusia kemudian mengandung kejahatan karena dosanya. Nah, itu yang harus dimengerti. Nah, jadi mintalah, carilah, ketoklah. Nah, jadi minta itu sebuah ucapan, ya, perkataan. Jadi mulai dulu dari perkataan. Perkataan yang muncul karena dipikirkan. Jadi jangan ngomong dulu baru mikir, ya. Mikir dulu baru ngomong. Jadi kita berpikir dulu, oh saya ini manusia yang berdosa, lalu ada Tuhan yang tak bernoda, tak berdosa,
Tuhan itu kemudian disebut dengan Bapa, maka saya sebagai manusia diajarkan untuk mengucapkan kata-kata saya meminta ya Tuhan. Atau bahasa sekarang yang lebih harus, kami memohon kepada Tuhan. Jadi perkataan yang muncul di dalam doa ya, karena ini konteksnya pengabulan doa, itu adalah perkataan-perkataan yang harus lahir dari sebuah pemikiran yang sadar. Bukan lahir dari sebuah pemikiran hayalan. Sehingga permintaan dan permohonannya juga kemudian layak untuk diucapkan. Layak untuk diucapkan kepada Tuhan. Nah, kemudian pikiran yang kedua yang harus ada di dalam diri orang yang mau berdoa, siapa Tuhan dan siapa saya? Jadi Tuhan itu jangan kita anggap sebagai gudang. Yang kita mau apa saja kemudian dia diperintah. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Kita bukan Tuhan. Tuhan bukan kuli bangunan atau kepala gudang yang dimintain semuanya ada, harus ada. Kita meminta dalam konteks memohon kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu permohonan kita itu bisa dijawab, bisa juga tidak dijawab. Nah kalau tidak dijawab kita nggak bisa marah-marah, karena kita udah ngerti. Ya, sebelum berdoa, sebelum berbicara, sebelum memohon, sebelum meminta, kita sudah paham. Oh saya ini posisinya begini, ya. Kemudian Tuhan itu posisinya begitu. Ya. Jadi dengan pemahaman yang benar, maka yang pertama dalam bersikap, ya, ketika mau berdoa kita itu tahu mana sikap berdoa yang beradab itu. Ya. Jangan bilang sambil tidur-tiduran kan bisa berdoa. Kan Tuhan sudah ajarkan cara berdoa. Jadi jangan buat cara-cara yang lain lagi gitu. Nah, jadi perkataan yang diucapkan mengandung permintaan harus lahir dari sebuah kesadaran dan pengetahuan yang benar tentang kedudukan kita sebagai manusia dan Tuhan Sang Pencipta. Ya. Jadi jangan samakan ketika kita pergi ke warung, minta kopi dong. Gitu masa. Ya, harus bisa membedakan tuh minta dalam berdoa dengan minta di pasar itu. Ya. Kalau kita bawa uang 1 miliar pergi ke pasar, kita bisa bentak semua orang itu. Kenapa? Saya bayar kamu nih, cari barang yang saya mau. Itu kalau ke pasar. Tapi di kantong kita ada uang 1 miliar, kita mau berdoa kepada Tuhan, nggak bisa begitu mintanya. Emang kamu siapa? Nah, jadi kalau doa mau dikabulkan, cara mintanya juga yang benar. Ya, jadi ini pengajaran bukan hanya untuk mengarahkan orang-orang yang pada saat itu, tapi juga kita yang saat ini. Nah, berdoa punya sebuah tata cara yang harus dipelajari. Tidak bisa semau-maunya. Nah, kalau semuanya udah benar, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius ini akan terwujud. Karena setiap orang meminta, maka dia akan menerima. Nah, kemudian carilah. Nah, ini kan muncul pertanyaan, cari apa dan di mana? Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bekerja, bukan makhluk yang hanya tahu apa itu
makan dan tidur. Ketika kata carilah, ya, maka dalam konteks pengajaran ini Tuhan memberikan sebuah keyakinan bahwa semua kebutuhan hidupmu itu bisa ditemukan dalam sebuah pencarian di atas dunia. Jadi tidak ada yang mustahil untuk hidup manusia di atas dunia, karena dunia ini adalah milik Tuhan. Maka Tuhan katakan, carilah, kamu akan mendapat. Itu artinya manusia kemudian diberikan sebuah pengetahuan bahwa ketika kamu datang hadir di dunia ini, maka Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa kamu bisa hidup sejak kamu keluar dari rahim ibumu sampai dengan kamu kembali ke dalam tanah. Nah, itu sebuah jaminan. Jadi carilah, kamu akan mendapat. Nah, yang agak sulit ini memahami yang ketiga, ketoklah. Ketoklah itu berbicara tentang perbuatan. Nah, perbuatan apa yang dicontohkan di sini? Itu mengetok sebuah pintu. Lalu muncul sebuah pertanyaan, lalu pintu ini menggambarkan apa? Kalau kita buat pintu, tujuan membuat pintu itu adalah menutupi sebuah ruangan, membatasi sebuah ruangan satu dengan yang lain. Nah, kalau pintu itu dibuka, maka apa yang terjadi? Tidak ada yang menutupi lagi. Tidak ada pembatasan lagi antara satu dengan yang lain. Maka mengetok pintu itu adalah dalam rangka untuk menyaksikan bagaimana kehidupan dunia ini dibentangkan dan dibukakan bagi setiap orang yang ingin mengetahui makna kehidupannya di atas dunia ini. Jadi hal-hal yang menjadi misteri bagi kehidupan manusia itu bisa terjawab kalau pintu-pintu yang menutupi misteri itu terbuka. Atau bisa juga kita memahaminya dalam bentuk tafsiran yang lain, bahwa ketika kita hendak mengerti tentang kehidupan, maka yang harus dibuka adalah pikiran manusia. Oleh karena itu, pintu itu adalah hal yang menutupi. Oleh karena itu, kita harus mengetok sehingga pintu itu dibukakan bagi kita. Jadi ada banyak rahasia dalam kehidupan ini yang tidak bisa diketahui dengan mudah. Oleh karena itu, di dalam berdoa, maka kita harus mengetok pintu-pintu yang menjadi penghalang pengetahuan kita. Sehingga pintu itu kemudian terbuka dan kita bisa mengerti, oh ternyata begini ceritanya. Nah, itu sama seperti ketika orang yang sudah menjadi tua, sudah menjadi bapak, lalu dia bercerita kepada anaknya, begini loh dulu itu. Jadi cerita tentang seorang bapak yang mengajarkan anaknya untuk berbuat kebaikan. Ya. Kan kadang-kadang di rumah seorang bapak juga bercerita tentang pengalaman hidupnya pada anak-anaknya. Yaitu hal yang wajar dan memang harus terjadi seperti itu. Karena seorang ayah sebagai orang tua yang melahirkan anak-anak di dalam kehidupan rumah tangganya akan berfungsi sebagai seorang imam yang kemudian menerangkan kepada keluarganya. Makanya itu seorang anak kalau dipanggil sama
bapaknya atau ibunya itu nurut gitu, jangan ngeyelan. Karena bapakmu dan ibumu punya pengalaman yang lebih panjang di dunia ini, punya pengertian yang sudah diberikan atau yang sudah dibukakan. Ketika seorang anak mulai tumbuh, remaja, pemuda, dan menjadi dewasa, kan banyak hal yang tidak dia mengerti dalam kehidupan ini. Kalau enggak bertanya kepada bapaknya, maka banyak anak yang akan salah melangkah dan memahami. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Ya. Bersaksi itu adalah bagaimana orang tua, ya, khususnya karena ini ulang tahun PKB, maka orang tua dalam posisi bapak, ya, itu harus banyak bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang perlu untuk diketahui oleh anak-anaknya. Tapi bapak-bapak zaman sekarang juga dapat tantangan yang besar, ya. Karena anak-anak lebih suka cari tahu di Google daripada nanya bapaknya. Ada anak-anak yang dengan entengnya kan bilang, bapak sama mamaku itu jadul. Pernah nggak diomongin begitu? Pasti pernah. Apalagi kalau disingkat, bokap nyokap. Jadi apa? Bonyok. Bonyok gue jadul nih, susah. Kan gitu anak-anak muda. Padahal dia nggak tahu bonyok itu apa artinya. Ya, udah hancur, busuk lagi. Masa orang tuanya dibilang bonyok? Kan begitu. Tapi itu bahasa-bahasa pergaulan gitu ya. Nah, saya katakan itu hanya mau mengatakan sebagai seorang bapak, ya, sebagai seorang orang tua, kita punya tantangan yang sangat besar. Bagaimana memahami keberadaan seorang anak. Oleh karena itu dalam rangka memahami anak-anaknya, maka 3 kalimat yang ada di ayat yang ke-7 ini kemudian dibunyikan lagi, ya. Mintalah, carilah, ketoklah. Jadi datang lagi ke Tuhan. Ya. Ya. Walaupun ada pilihan, bapak-bapak bisa juga datang ke Google, cari tahu apa sih yang dikerjakan anak-anak. Atau bapak-bapak bisa juga datang ke YouTube untuk melihat apa sih aktivitas anak muda. Atau bapak-bapak bisa masuk ke aplikasi TikTok, melihat apa sih yang dikerjakan anak-anak zaman sekarang. Banyak sekali. Ya. Diperlukan seorang bapak yang luas dan tangguh. Makanya semboyan PKB, GPIB itu luas dan tangguh. Dia harus fleksibel. Tidak bisa menilai anak zaman sekarang dengan masa kanak-kanaknya dulu. Ya. Oh dulu bapak itu ke sekolah jalan kaki 1 jam. Ya kalau anak sekarang disuruh jalan kaki 1 jam, ya sampai sekolah udah mandi keringat. Atau bahkan nggak nyampe sekolah disuruh jalan kaki. Ya. Atau pengalaman-pengalaman zaman dulu perlu juga diperbarui atau disesuaikan dengan konteksnya. Zaman dulu tuh bapak nggak pernah pakai handphone tuh aman-aman aja. Ya, nggak bisa apple to apple begitu cara menilainya. Ya. Zaman sekarang orang nggak punya handphone itu serasa hidupnya setengah mati. Alkitabnya boleh ketinggalan di rumah, asal handphonenya jangan ketinggalan. Karena di dalam handphonenya ada juga aplikasi Alkitab dan Kidung Jemaat. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi secara luas memahami keberadaan orang yang ingin dinasihati. Jadi kalau kita pakai cerita ini sangat sesuai bagi PKB dalam posisi sebagai seorang ayah memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Kan sebagai seorang bapak menginginkan apa yang diomongkannya itu didengar.
Coba bayangkan kalau kata-kata kita sebagai seorang bapak diabaikan, dicuekin gitu aja sama anak. Apa yang terjadi? Darah naik dari ujung jari ke ujung rambut. Ini anak-anak kurang ajar dan segala macam. Ya. Kalau opa saya zaman dulu udah habis dah. Ya. Dia bisa hajar dengan bahasa Ambon, bahasa Indonesia, bahasa Belanda sampai kering. Ya. Kalau sampai satu katanya saja, satu kalimatnya saja tidak didengar anak cucunya. Ya, rotan tuh tebal-tebal kayak bambu itu. Dihajar ke kita. Ya. Tapi itu pendidikan zaman dulu. Apakah zaman sekarang anak-anak takut diancam dengan rotan, diketawain jangan-jangan, ya, diomelin aja, ditutup telinganya, dia pakai apa tuh? Namanya di telinga, earphone, ya, pura-pura ngangguk, padahal dia dengar lagu, bapaknya udah capek, udah ngomong, iya, dia dengar lagu aja, oke, ya, dipikirkan ngerti kan, ngangguk-ngangguk kan, padahal dia dengar lagu. Nah, jadi perlu perjuangan juga menjadi seorang bapak dalam rangka meyakinkan anak-anaknya untuk mengikuti jalan-jalan yang benar sesuai dengan pengalaman hidupnya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi seorang bapak untuk bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Nah, kalau saya bukannya mau pamer, tapi kalau istri saya ditanya, dari dulu saya selalu tanya, saya pikir dia berubah. Jadi kalau ditanya siapa idolamu, dia selalu bilang dari zaman pacaran dulu sampai sekarang, idolanya itu bapaknya. Nah, jarang orang ditanya, coba ditanya anak-anak sekarang, ada yang masih mengidolakan bapaknya? Hah? Ada enggak? Nah, nanti ditanya ya, Bapak Ibu yang di rumah, sama anaknya. Nah, kamu idolain siapa? Idolain Bapak enggak? Ah, enggak kayaknya Pak. Nah, itu. Naik darah bapaknya langsung. Kan? Ya, jadi begitulah pergumulan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita semua diajak untuk tetap memiliki keyakinan ya, bahwa segala sesuatunya tidak mustahil. Hubungan seorang anak dengan seorang bapak yang kurang harmonis tidak mustahil bisa diperbaiki, ya. Karena tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan bapak. Kalau ada persoalan-persoalan antara anak dengan sang bapak, maka bisa diselesaikan dengan hikmat daripada Tuhan. Saya juga punya pengalaman nggak bicara sama bapak saya 1 tahun karena sebuah kesalahpahaman sebelum saya masuk ke dalam pendidikan teologi. Ketemu ya begitu aja. Beliau ke kanan, saya ke kiri. Dia ke depan, saya ke belakang. Tetapi itu semua kemudian menjadi sebuah penyesalan yang begitu dalam ketika saya bisa menempuh pendidikan teologi dan menyadari bahwa ada ayat yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu, apa lanjutnya? Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Berarti saya ini udah kurang ajar banget dari dulu. Mudah-mudahan bisa panjang umur. Nah, karena menyesali maka panjang umur. Kalau anak-anak yang nggak mau menyesali perbuatan sama bapak ibunya, ya semoga panjang umur juga, gitu ya. Walaupun ayatnya memberikan sebuah syarat, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini karena ulang tahun PKB agak panjang khotbahnya nih. Persekutuan kaum bapak akan memulai lagi, Persekutuan kaum bapak Cornelius maksudnya, akan memulai lagi peribadahannya pada hari Selasa tanggal 20, ya, 20 Juli. Ya. Nah, ini sebuah kemajuan ya, dalam berpikir. Ya. Kebetulan ketuanya ada di sini, saya ceramain aja sekalian. Kan? Ya.
di mana orang tua memberikan contoh anak-anak beribadah. Nah, nanti dari PKP beribadah, PKB beribadah, PKLU beribadah, mudah-mudahan GP juga mau beribadah. Teruna sudah merencanakan ibadah, anak yang masih direncanakan dalam peribadahan. Nah, jadi di tengah-tengah pandemi ini ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain kita mendekatkan diri sama Sang Pencipta lewat kegiatan-kegiatan spiritual. Mau ngapain lagi kita? Mau nangkapin virus? Nggak bisa. Mau marah-marah di jalan? Nggak bisa. Bilang pemerintah brengsek, ya percuma juga. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan itu jauh lebih bernilai dibandingkan kita galau, gelisah, atau menyesali nasib hidup di dunia ini. Nah, semoga bersama dengan HUT PKB yang ke-40 tahun, kita bisa kemudian menjadi contoh bagi anak-anak di rumah, bagi anak-anak di gereja, dan bagi orang-orang muda di tengah-tengah masyarakat. Selamat ulang tahun PKB yang ke-40. Tuhan menolong dan memberkati Bapak-Bapak sekalian. Amin. Nah, yang ketiduran silakan bangun di rumah. Kita bernyanyi kembali dari Kitab Bakti nomor 300, baitnya yang kedua ya. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sekarang silakan berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Nah, kita akan menaikkan doa syafaat. Jadi bersikaplah seperti halnya mau berdoa. Jangan berdoa, Anda pergi ke toilet. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan pada saat ini ketika kami boleh ada di dalam persekutuan umat Tuhan di hari Minggu ini dengan mengingat dan merayakan hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB dan juga Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Kiranya di dalam setiap perenungan akan perjalanan kehidupan yang sudah dilalui, kami boleh mengucapkan Ebenezer dengan rasa syukur karena sampai di sini dan di tempat ini, Tuhan senantiasa menolong kami semua. Dialah Bapa di sorga, di dalam kelemahan dan kekurangan kami, bahkan keterbatasan pengetahuan kami, maka kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami semua, sehingga apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, boleh disempurnakan oleh kuasa Tuhan, dan kami boleh memahami makna kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Ketika Tuhan mengajarkan mintalah, carilah, dan ketoklah, maka biarlah kami senantiasa boleh memahami segala sesuatunya karena kuasa Roh Tuhan menolong kami. Dan ketika kami hendak berdoa, maka kami tahu bagaimana cara kami harus berdoa kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk merendahkan diri kami di hadapan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menyadari akan diri kami yang memerlukan pertolongan dan memerlukan juru selamat. Jangan biarkan kami meninggikan hati kami dan menyombongkan diri kami, seolah kami pemilik kehidupan ini. Kami berkuasa atas keluarga kami. Kami berkuasa atas seluruh orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah daripada kami sikap-sikap yang memandang diri tinggi di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, biarlah hari ini kami datang untuk membawa permohonan-permohonan kami, sebagaimana yang Tuhan ajarkan, agar kami boleh meminta kepada Tuhan. Maka biarlah hari ini bersama-sama jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini dan juga di rumah, kami boleh menaikkan permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pimpinan aparat penegakan hukum, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut. Juga kami teringat akan keberadaan kami di dalam SPN Polda Metro Jaya Lido, dan biarlah kami berdoa bagi KSPN Lido dan para siswa yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, juga para pembina-pembina yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pada mereka semua untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Kami juga mau berdoa bagi pimpinan gereja GPIB, Majelis Sinode GPIB bersama dengan departemen-departemen, dewan-dewan pelkat, dan 25 mupel yang ada di GPIB. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, dan melalui pelayanan dan kesaksian, maka kami boleh semakin mengenal kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, pelkat, dan warga gereja GPIB Cornelius Lido di dalam setiap pergumulan dan perjuangan untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berlalu dari atas dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati dan membimbing kami semua, sehingga kami tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui setiap pelayanan dan pengabdian, biarlah kami sebagai presbiter, pengurus, dan pelayan di pelkat masing-masing boleh memahami tugas dan tanggung jawab kami sebagai alat pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan Cornelius Lido ini. Karena itu, berilah kami hikmat untuk kami beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Kami teringat dan ingin berdoa bagi saudara-saudara seiman kami, warga jemaat GPIB Cornelius Lido, yang bergumul di dalam setiap persoalan keluarga, yang bergumul di dalam segala upaya mencari pekerjaan, yang bergumul di dalam menemukan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, khususnya kami berdoa untuk para janda, para duda, anak yatim, piatu, dan para lansia. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka semua di dalam kehidupan masing-masing. Juga bagi setiap warga jemaat yang sedang menjalani pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan juga hikmat kepada mereka semua. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang bergumul dalam sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedang bergumul dalam proses pemulihan dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk Oma Luisa, kami berdoa untuk Saudara Michael Andreas, kami berdoa untuk Ibu Maria Francina, kami berdoa untuk Bapak Rodion Takoi, kami juga berdoa untuk Saudara Jessica Nugroho, kami berdoa untuk keluarga Sidabutar, Bapak Ari Hasiolan dan keluarga, Dwi Feris dan keluarga, Tri Maruli bersama dengan keluarga, dan Prapanca Pandapotan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan dan pemulihan bagi mereka semua. Juga kami berdoa bagi anak Edgar Kalahatu, kiranya Tuhan juga mengasihinya dan memberikan pemulihan. Kami teringat juga akan keberadaan saudara-saudara kami yang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk saudara atau anak Elio Mait yang berulang tahun yang ke-8. Kami berdoa untuk Saudari Clara Simangunsong, kami berdoa untuk Ibu Sumaryati, kami berdoa untuk Bapak Cornelis Awola, kami berdoa untuk anak Julius Alvarel Sangian, dan kami berdoa untuk Bapak Yohanes Tefbana. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua di dalam kehidupan, dan biarlah mereka dapat menyampaikan atau menaikkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi dan memberkati kehidupan mereka.
Saat ini kami juga ingin menaikkan permohonan kami secara khusus, ya Tuhan, sebagai persekutuan umat Tuhan, GPIB Cornelius Lido, biarlah Tuhan berkenan agar kiranya kami boleh kembali beribadah di dalam gedung gereja seperti sedia kala. Kami memahami dan menyadari berbagai macam tantangan dan pergumulan berkaitan dengan pandemi yang masih berlangsung, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan mengatasi dan mengalahkan pandemi ini, dan berkenan kiranya Tuhan boleh menolong kami, bukan hanya warga gereja, tetapi seluruh warga Indonesia, untuk bisa dipulihkan dari pandemi ini, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di dalam gedung gereja kami, sebagaimana layaknya kami beribadah ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Namun kami tetap mensyukuri segala sesuatu yang terjadi sampai dengan saat ini, ketika kami harus beribadah di luar gedung gereja. Kami bersyukur atas kebaikan hati dari pemilik sekolah Nuansa ini yang telah memberikan kami semua tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas bersama dengan keluarga. Dan kami semua, sekalipun kami harus terpisah oleh jarak melalui sarana multimedia ini, tapi biarlah kami boleh tetap saling menyatukan hati dan pikiran kami sebagai bagian dari tubuh Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kami semua sebagai pemimpin yang melayani di tengah-tengah jemaat ini, dan Tuhan berkati kami semua sebagai warga jemaat. Jangan keinginan kami yang harus terjadi, tetapi biarlah kehendak daripada Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mengajarkan kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masuk dalam ucapan syukur. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri telah kita jalani, maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu
yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari kitab Bakti 83 baitnya yang pertama. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita, jangan kau sedih atau berpuasa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan berkat persekutuan kaum Bapa GPIB yang hari ini memperingati ulang tahun, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, hingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu saya untuk duduk kembali.
Jemaat Tuhan, kita akan mengikuti warta kegiatan sepekan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021. Yang pertama, untuk ibadah minggu tanggal 18 akan berlangsung seperti biasa lewat aplikasi Zoom. Dan ibadah keluarga pada hari Rabu juga lewat aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada pukul 17.00 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Untuk hari Kamis tanggal 14 Juli 2021 pada pukul 17.00 ibadah Pelkat PKP juga lewat aplikasi Zoom. Pada Jumat 16 Juli 2021 pada pukul 18.00 sermon presbiter. Untuk kunjungan jemaat sementara akan ditunda sampai dengan PPKM darurat selesai. Untuk warta selanjutnya, pembelajaran PAK tahun ajaran baru kepada seluruh orang tua yang memiliki anak dalam rentan usia pendidikan SD, SMP, SMA, dan tidak mendapatkan nilai agama dari sekolah untuk pelajaran agama Kristen Protestan, maka gereja dapat memberikan nilai tersebut. Untuk itu, diadakan kembali pendaftaran ulang bagi siswa-siswi yang membutuhkannya. Kelas pendidikan agama Kristen Protestan yang diberikan pada hari untuk SD pada hari Jumat pada pukul 13.00 di ruang untuk sementara masih dalam proses. Yang kedua SMP hari Minggu pada pukul 07.00, SMA pada hari Sabtu pukul 17.00 WIB. Proses pembelajaran dan pemberian nilai pendidikan agama Kristen harus sepengetahuan pendeta, ketua majelis jemaat, karena nilai yang diberikan adalah atas nama GPIB Cornelius Ido Cipombong, bukan atas nama pribadi pengajar. Selanjutnya untuk retreat GP dan peraliansi di baru ditunda pelaksanaannya sampai dengan masa PPKM selesai. Ibadah Minggu Katruna diberitahukan bahwa ibadah Minggu Persekutuan Taruna akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 25 Juli pada pukul 07.30 WIB melalui rekaman video YouTube Cornelius Lido. Pertemuan pengurus Kakalayan dan Pelkat Teruna akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pada pukul 10.00 melalui Zoom. Untuk adik-adik teruna didampingi oleh orang tua masing-masing karena akan disampaikan beberapa informasi penting terkait dengan kegiatan PTL lainnya. Untuk para pelayan firman di Persekutuan Teruna saat ini adalah 1. Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, Penatua Tedis Hombing, 3. Ibu Rita Awolamanu, 4. Bapak Osias Nakwi. Kota selanjutnya, Majelis Jemaat mengundang pengurus Pelkat PT periode 2017-2020 dan periode 2020-2021 untuk melaksanakan serah terima pelayanan laporan yang harus disiapkan dalam proses serah terima tersebut
adalah laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Data anak taruna saat ini. 3. Laporan penyerahan fisik keuangan, waktu dan tempat pelaksanaan diinformasikan melalui surat yang akan dikirimkan kemudian. Untuk kuartal selanjutnya, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2021. Yang pertama, Saudari Clara R.O. Simangunsong tanggal 11 Juli. Kedua, Ibu Sumaryati tanggal 11 Juli. Ketiga, Bapak Cornelius Awola tanggal 14 Juli. Keempat, anak Julius Alvarel Sangian tanggal 15 Juli. Dan yang kelima, Bapak Yohanes Stefana 16 Juli. Sekian warta minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kita dengarkan pesan Majelis Sinode yang disampaikan Ketua PKB Cornelius Lido. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mohon waktunya sejenak untuk kita membaca dan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka hari ulang tahun ke-27 Yayasan Diakonia GPIB dan hari ulang tahun ke-40 Pelkat PKB GPIB. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada 5 Juli 2021 yang lalu, 27 tahun sudah usia Yayasan Diakonia GPIB. Dan pada hari ini, 11 Juli, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yayasan Diakonia dan Pelkat PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani, dan tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi, mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar merubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial? Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksinasi juga sudah semakin digencarkan, tetapi itu cukup membuat damai sejahtera. Pola aktivitas
baru secara daring seperti bekerja atau belajar dari rumah, rapat, diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual, dan lain-lain. Maka kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca dengan berbagai jenis, kualitas, dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai. Juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Lalu bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum Bapak yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan bahkan tak berdaya. Namun demikian firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu, kita diingatkan dan akan pentingnya menempatkan asupan firman Tuhan. Komunitas baca Alkitab merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoax yang berseliweran hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu lalu kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun ini pandemi seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita seakan-akan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang. Teruslah berdoa, mengandalkan Tuhan, agar anugerahnya mendatangkan segala yang baik atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan. Kita harus berjalan maju walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita jaga terus bersaksi mereka yang lemah, membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkirkan dan menderita, agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi saluran berkat-Nya terhadap sesama. Dengan demikian, kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera dan Tuhan yang Dia itu selalu hadir menolong dan memampukan kita semua. Meski dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru, tapi firman Tuhan tidak berubah.
melalui kebiasaan membaca Alkitab setiap hari dan melalui praktik dalam kehidupan nyata sebagai buah upah dan manis dari kebenaran firman Tuhan. Mari genap kaum bapa, ibu-ibu, cerita teladan dalam keluarga, persekutuan, jemaat, dan juga bagi masyarakat. Mari segenap warga GPIB, hadirkanlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan bersama. Salam sehat penuh, damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujudnya keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kuat, sejahtera, sehat, dan sejahtera. Dirgahayu Yayasan GPIB melayani, bukan dilayani. Dirgahayu Pancawindu Pelkat PKB GPIB tangguh dan luwes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa dari Majelis Sinode ke-20 GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mohon sejenak. Ada warta tambahan mungkin. Tadi malam kami pengurus Pelkat PKB berbincang-bincang sebentar bahwa kami sepakat bahwa ibadah Pelkat PKB kami sepakat untuk kembali diadakan melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2021 yang akan datang. Untuk itu kami mohon kesiapan dari kaum Bapak GPIB Cornelius untuk mempersiapkan diri dan waktunya untuk sama-sama kita kembali bergiat dalam ibadah Pelkat PKB ini. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan amanat pengutusan. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya disertai ketaatan dan ketuklah hati Allah. Kita bakti 83 bait yang ketiga. Marilah mengucap syukur. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya benar adanya. Amin. Ya benar adanya. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Silakan menyampaikan ucapan hari Minggu. Mic-nya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua.
Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Hari Minggu. Keluar, Mas. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sama-sama Ibu, selamat hari Minggu. Minggu Bu Denok.